Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup? Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat? Bagus, masih semangat. Sebelumnya Pak Dwi presensi terlebih dahulu ya. Aisyah Fitri hadir. Alvino Romi hadir. Anasta Aziza Azkia latihan upacara. Azahra Bara pojokan Bara. Cahaya Putri depan sendiri. Davin Wahyu, Debbie Amelia, Devani, Elvano, Vito. Baik. Ada beberapa siswa ya yang nggak ikut pembelajaran kali ini. Ada yang sakit, ada yang kegiatan futsal dan lain sebagainya. Oke. Kali ini kita akan belajar apa sih itu? Permintaan di dalam ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, peserta didik itu mampu memahami dan mengetahui tentang permintaan di dalam ekonomi. Itu nanti permintaannya itu seperti apa. Yang kedua, peserta didik itu dapat melakukan analisis berkaitan dengan permintaan di dalam ekonomi. Yang ketiga adalah peserta didik nanti dapat mengetahui dan memahami tentang kurva permintaan di dalam ekonomi. Lalu apa pentingnya sih kita belajar tentang permintaan di dalam ekonomi? Pentingnya dalam kita belajar tentang permintaan ekonomi adalah kita itu mampu memiliki suatu wawasan yang nantinya itu kita bisa bijak dalam terutama mengelola keuangan. Karena kita nanti akan belajar banyak tentang ada permintaan potensial, permintaan efektif, dan lain sebagainya. Di sini anak-anak uang sakunya berapa rata-rata? 12.000. 50. Siapa yang 50? 20. 20 itu untuk berapa hari? Satu hari? 20.000 itu nanti ada tabungannya enggak? Enggak ada. Ada yang 10.000? 10.000 itu nanti ditabung enggak? Berapa nabungnya? Nah, enggak jajan 5.000. Di sini itu anak-anak pernah enggak sih minta sesuatu kepada orang tua? Itu tapi enggak langsung dibelikan. Contohnya? Sepatu, PS, terus laptop. Terus HP. Kalau HP mereknya apa yang diminta? iPhone nanti. iPhone Max Pro. Apa? Tapi dengan ketika minta nggak langsung diberikan itu, apakah anak-anak itu kayak berpikir, kok aku nggak diberikan itu kenapa ya? Anak kecewa jelas. Apa? Pernah berpikir nggak? Kok nggak dibelikan gitu? Apa? Uangnya belum ada. Bagus. Jelas itu. Pertama uangnya belum ada. Yang kedua biasanya apa? Apa? Uangnya nggak cukup. Terus ada kepentingan-kepentingan lain yang dibutuhkan. Nah, itu nanti kita akan belajar juga. Itu berkaitan dengan permintaan potensial atau permintaan efektif. Saat ini mari kita masuk ke materi. Yang pertama, permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam hukum permintaan, harga menjadi penentu dalam naik turunnya. Ini maksudnya begini. Apabila suatu barang itu peminatnya itu banyak, maka harga akan cenderung
naik. Ketika harga tersebut turun dari suatu barang, itu biasanya diakibatkan oleh apa? Yang sering kali barang kok bisa harganya turun. Ini untuk mengawali kita masuk ke dalam materi permintaan. Sepi karena nggak ada peminatnya. Nah, ketika barang itu nggak ada peminatnya, cenderung harga itu juga akan turun. Pak Dwi mau bercerita tentang ini. Dulu ada pernah kasus. Pernah dengar belum anak-anak kasus berkaitan dengan harga tanaman gelombang cinta yang naik dulu? Ada yang tahu? Oke, tak kasih tahu buat tambah-tambah wawasan. Itu juga berkaitan dengan permintaan. Tanaman gelombang cinta itu sekarang harganya berapa sih? Kalau di pasar rata-rata tanaman itu harganya berapa? 12.000, 20, 30.000. Nah, gelombang cinta itu harganya aslinya segitu. Nah, tetapi pada saat Pak Dwi dulu masih SD kelas 6, harga gelombang cinta itu bisa naik sampai berapa? Kalau pengen tahu. Coba tebak. 1 juta masih naik lagi. 2 juta masih naik lagi. Bahkan gelombang cinta itu dulu waktu Pak Dwi SD itu isunya itu bisa sampai naik 5 juta sampai 5 juta. Bayangkan dari harga 20.000 sampai 50.000 terus kemudian di up sampai 5 juta itu gimana? Nah, itu kenapa kok bisa naik itu loh, kok bisa naik tiba-tiba bisa 5 juta? Banyak peminat, benar sekali. Banyak peminat dengan cara itu diolah, digodok sama para penjual-penjual tanaman gelombang cinta itu. Loh, kok bisa gitu? Kalau misalnya anak-anak ada kasus seperti itu, mau mengikuti atau enggak? Mau ikut membeli atau enggak? Enggak, karena soalnya ini kita sudah belajar tentang permintaan. Jadi maksudnya bijak tadi di bagian awal itu adalah bijak ketika ada isu-isu kayak gitu loh. Jadi ketika ada harga tanaman yang tiba-tiba tren, itu jangan langsung tertarik, jangan langsung membeli. Itu apa memang benar-benar itu berkualitas atau enggak gitu loh. Kalau berkualitas it's okay, tapi kalau enggak berkualitas nanti jatuhnya apa? Rugi, bener. Galardo. Nah, teknik. Karena berkaitan dengan permintaan potensial itu tak tanyain banyak gini karena apa? Sebenarnya tahu nggak sih anak-anak tujuannya? Banyak yang tak tanyain berkaitan permintaan potensial. Halo, Johan Dito dan kawan-kawan. Karena apabila nanti minta sesuatu gitu ya, ketika minta sesuatu kepada orang tua dan nggak diberikan, itu jangan ngambek. Karena orang tua itu kemungkinan besar masih nabung atau ada kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diprioritaskan. Galardo tadi apa? Pengen apa gitu, tapi belum dibelikan? Dibelikan terus? Oh, enggak dikasih? Gimana? Oh. Kemudian sekarang masuk kepada permintaan absolut. Permintaan absolut merupakan permintaan dari konsumen terhadap suatu barang, tetapi tidak disertai dengan kemampuan membeli. Kalau ini contohnya sangat jarang sekali. Karena permintaan absolut itu tidak bisa diakses oleh setiap warga masyarakat. Contohnya gini, apakah masyarakat umum bisa membeli pesawat jet? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena kenapa nggak bisa? Karena uangnya nggak cukup. Pertama, uangnya nggak cukup, dan yang kedua itu berkaitan dengan perizinan. Karena yang boleh memiliki pesawat jet itu siapa sih? Apa? Militer, bener. Pesawat jet yang ngetren itu apa sih? Yang dulu buat perang dunia dari Amerika? Apa? F-16, benar sekali. Apakah Indonesia punya F-16? Punya. Nah, contohnya itu pesawat itu. Kan apabila masyarakat umum pengen membeli F-16, itu kan nggak bisa kan ya? Soalnya kenapa? Seperti tadi yang dikatakan oleh Faris,
Karena F-16 itu hanya boleh dimiliki oleh pihak militer. Nah, sekarang kurva permintaan. Syaratnya membuat kurva permintaan itu harus ada apa sih? Ada yang disebut sebagai garis. Ini garis apa? Kalau matematika, garis apa ini? Garis apa, Vito? X dan garis Y. Terus nulisnya gimana jumlah harga barangnya? Dari besar dulu atau dari kecil dulu ini? Dari kecil dulu, kemudian mengarah ke yang besar dan syaratnya harus urut. Sekarang kita masuk ke dalam tugas kelompok. Yang pertama Aisyah Fitri mana? Aisyah Fitri, terus Latifah Sabea. Kemudian Debbie Amelia sama Mustika Prasasti. Mana? Nah, ayo duduknya jadi satu sama hadap-hadapan. Ayo. Depan belakang gitu. Nah. Kemudian yang kedua Erina, Priscilla, Azhara, Devani. Yuk satu kelompok ada hadapan. Ayo. Kemudian Putra, Hanan Arkan mana? Krishna, Galardo. Ayo satu kelompok duduknya. Monggo di mana? Selanjutnya kelompoknya ada Faris, Dio, Romi, Rizky. Kemudian Anasta, Davin, Bara. Nah ini LK-nya tak bagi ya. Kalau yang nggak berangkat nggak ditulis. Ya. Ayo dikerjakan ya. Ngerjainnya jangan gaduh. Ada kata-katanya jumlahnya ada 12. Kata-kata gimana? Udah dapat semua? Selanjutnya ditulis. Nah. Menulis yang tadi. Yang tadi ditandai. Ya, cek nulis. Dani nih. Udah beres. Jangan garis. Ayo, nah ditulis. Yang belakangnya bisa nggak mau tahu. Iya, nggak boleh kayak gitu loh. Bagi tugas antar kelompok. Terus, kalau masih banyak kaisnya ada terserah. Ya, belakang dulu Pak. Oh iya. Panggil Aisyah. Iya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan?
Nah, itu sesuai dengan pendapatnya saja. Jadi kalau kita punya pikiran, kenapa ya kok Indonesia ini selalu impor beras? Nah, nanti saya muncul ide-idenya ditulis di sini saja. Boleh. Terus nanti bisa ditambahin lagi apa gitu. Ada lagi nggak yang ditanyain? Cukup? Nah, ya. Nah, itu yang tak jelaskan Pak Dwi. Karena apa? Jadi dari idenya nanti, idenya apa? Kalau ada Indonesia selalu impor beras. Nah, itu boleh ditulis, bisa jawaban. Ayo ditulis. Kurangnya SDM. Ayo ditulis. Tadi apa? Elvano? Kurangnya jumlah petani. Kurangnya jumlah petani. Berdasarkan kurangnya jumlah petani. Petani tidak mau kerja. Itu loh. Akeh sing ra gelem dari petani dari pekerjaan. Ditulis dulu. Apa itu? Jumlah petani. Nah, itu kan dari idenya Elvano. Kalau idenya Jojo, kenapa kok Indonesia itu sering melakukan impor? Nah, sering minta beras. Hah? Minta beras. Minta beras. Beli ya. Beli beras. Cara lain. Nah, intinya kalau impor, kenapa idenya? Kalau dari Jojo? Karena kualitas beras negara lain lebih baik. Benar, bisa ditulis. Itu apa? Kenapa kok Indonesia itu sering melakukan impor beras? Iya, gimana? Paling efektif itu kamu tuh sini dulu lihat. Lihat guys, permintaan efektif. Nggak boleh gelut. Ambil Pak. Ayo, dikerjaan bareng-bareng kasih. Sini. Aziza. Permintaan efektif tuh. Tak contohkan tadi. Yang yang kayak anak sekarang. Yang itu. Mana pakainya? YouTube kan juga. Nah, efektif itu yang permintaan efektif. Kegiatan Jumatan kegiatan di rumah masing-masing. Ini harga barang, terus ini yang efektif karena ini membeli makanan dan minuman di kantin itu kan jelas bisa terbeli. oh itu iya permintaan ini. Permintaan ini. Ayo, gimana? Ada yang ditanyakan? Mana? Kakak kasih pertanyaan. Boleh. Jawabannya Pak. Tak jawab, tapi penjelasan. Yang mana? Ya, ini. Jelaskan Pak. Ini salah 4. Salah satu aja ya. Berkaitan permintaan barang, permintaan efektif. Permintaan efektif itu permintaan yang jelas-jelas sudah bisa dilakukan dan bisa dibeli. Betul. Kita tunjuknya bareng. Jadi Pak, terus Pak, Kurva sama yang ada kata-kata kurvanya. Kan kurva itu berkaitan dengan garis. Nah, ya. Sip. Sudah selesai? Sampai kurvanya juga sudah? Coba lihat kurvanya. Ini benar harga barang, benar pendapatan konsumen. Benar kurva permintaan, benar permintaan efektif, benar. Oke. Ini dari kecil, angka kecil ke angka besar garisnya. Ini kurang sedikit garis panah. Yang ini. Panah kecil. Kayak gini loh. Yang ini di panah aja cilik kecil. Ya, di panah. Nah, gitu. Tapi lurus sama garisnya itu. Nah, gitu. Ini yang membedakan kurva permintaan sama penawaran ini ininya. Kalau kurva penawaran ini nanti ke sini. Nah, ini permintaan. Oke, bagus ini udah selesai. Ini sudah semua tertulis jumlah penduduk. Oke, sip. Nunggu tempat. Ayo, gimana? Sudah selesai?
Tak cek dulu Pak Dwi. Permintaan. Permintaan loh ini. Permintaan tadi dijelaskan. Ini clue-nya ini dari ini pendapatan konsumen terlebih dahulu. Pendapatan konsumen itu tadi Pak Dwi itu mencontohkan ketika hari raya THR dan di sini sudah ada juga yang sama garisnya. Ini pendapatan konsumen ini ketemunya yang ini. Itu dicek-cek dulu. Ya, udah bener. Udah bener. Tinggal dikasih panah sedikit yang bawahnya. Gini loh. Nah. Dikasih panah. Udah selesai semua ini kelompoknya ngerjainnya? Udah belum? Putra, kelompoknya Putra udah belum? Udah. Kelompoknya Davin? Kelompoknya Vito? Sudah. Terus kelompoknya Azizah gimana? Nah, sekarang karena sudah semua, silakan dari perwakilan kelompoknya itu membacakan. Satu kelompok satu soal saja. Kelompoknya Davin, dibacakan jawaban nomor 1. Ayo berdiri. Berdiri. Bawah. Permintaan pasar. Tenang. Yang lainnya agak keras ya bacanya. Anas. Permintaan pasar, permintaan individual, kurva permintaan, permintaan efektif, selera konsumen, permintaan harga barang, jumlah penduduk, besarnya pendapatan, permintaan absolut, kualitas barang, manfaat, cukupin. Permintaan potensial. Terima kasih Mas Anasta. Jumlahnya dapat berapa teman-teman soal yang nomor 1? Utuh 12 semua ya? Udah 12. Oke. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2. Silakan Mbak bacakan. Salah satu perwakilan dari kelompok. Ya. Cara bacanya gini, permintaan itu adalah jumlah barang. permintaan pasangannya, terus dibacain apanya? Permintaan Pak. Biar teman-temannya pada lihat. Yang lainnya mohon diperhatikan ya. Ayo Mbak, silakan dibacakan. Permintaan ada pasangannya adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu adalah dan waktu tertentu. Harga barang pasangannya adalah sepatu merek H 250.000 mengalami penurunan harga menjadi 125.000. Pendapatan konsumen pasangannya adalah jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan suatu barang akan mengalami kenaikan. Kurva permintaan pasangannya adalah garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q. Permintaan efektif pasangannya adalah membeli makanan dan minuman di kantin ketika istirahat. Terima kasih. Romi. Kelompoknya Romi, Pak Dwi ingin melakukan klarifikasi pada bagian pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen itu pasangannya apa? Pasangannya pendapatan konsumen untuk dari kelompoknya. Ayo, Romi. Ini loh Romi.
Kelompokmu pasangannya bagian pendapatan konsumen, kalau kolomnya masuk yang mana? Dibacakan. Pada kolom pendapatan konsumen, pasangannya adalah pada kolom jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan suatu barang akan mengalami kenaikan. Baik, terima kasih Romi, benar sekali. Karena pada dasarnya apabila pendapatan masyarakat bertambah, maka keinginan untuk membeli suatu barang juga akan meningkat. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Kesimpulan belajar pada hari ini adalah kita telah mempelajari permintaan efektif, permintaan potensial, permintaan absolut, permintaan individual, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan kurva permintaan. Lalu apa nilai sosial dari kita belajar? Dari pembelajaran hari ini, kita juga mengetahui hal yang menyebabkan harga di pasaran naik turun. Dengan begitu, kita harus bijak dalam mengelola keuangan. Setelah kita belajar tentang permintaan dalam ekonomi, kita sekarang bisa tanggap terhadap tren barang ataupun jasa yang sedang viral dan tidak mudah terjebak oleh barang-barang murah yang kualitasnya masih diragukan. Selain itu, dengan belajar mengenai permintaan efektif, permintaan potensial, permintaan absolut, kini anak-anak sudah bisa apabila ingin membeli suatu barang, sudah dapat mengkategorikan dan menyusun skala prioritas untuk kedepannya. Baik, pembelajaran pada kali ini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang bertanya, maka Pak Dwi gantian yang bertanya kepada anak-anak. Dalam permintaan terdapat permintaan individual, permintaan pasar, permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Bara, permintaan yang sering Bara lakukan adalah permintaan apa? Khususnya kalau di sekolah. Permintaan efektif, Pak. Kenapa kok permintaan efektif? Permintaan yang dapat direalisasikan, contohnya jajan di kantin dengan uang saku yang dimiliki. Oke, selanjutnya adalah informasi tentang pembelajaran yang akan kita lakukan selanjutnya. Ayo, hadap depan semuanya. Materi permintaan itu satu paket dengan materi penawaran dan harga. Pada kali ini kita sudah belajar tentang materi permintaan. Apabila besok kita sudah mempelajari ketiga materi tersebut sangat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi oleh anak-anak dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Karena kita sudah mempelajari tentang materi permintaan khususnya pada hari ini. Sehingga kita bisa melakukan analisa terhadap permintaan-permintaan yang akan anak-anak lakukan khususnya dalam kegiatan ekonomi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adakah yang mau memimpin berdoa? Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Terima kasih